Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi banyak yang bertanya tentang perihal Said Muhammad Qasim berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang bertanya bagaimana apakah Said Muhammad Qasim melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara? Maka Said Qasim mengatakan beliau berbicara dengan Allah di balik tabir. Ya. Dan melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal ini berkesesuaian ya dengan nas dalil Al-Quran dalam surah ayat 51 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursila rasulan fayuhi biznihi ma yasha innahu alimun hakim." Dan kurang lebih artinya adalah tidaklah manusia ini berbicara dengan Tuhannya kecuali melalui perantaraan wahyu au mi wara'il hijab atau di balik hijab. Jadi berkata-kata Allah dengan Allah di balik hijab au yursila rasula au mengutus rasulnya. Saudara-saudara mulia, tentu Said Muhammad Qasim melakukan pembicaraan dengan Allah yang kurang lebih 800 kali ya di balik tabir. Dan beliau sama sekali tidak melihat kepada zatnya. Karena jika melihat zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya, itu pun bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini membuktikan kebenaran al-mubasyirat bahwasanya Muhammad Qasim memang benar nyatanya adanya dia berbicara dengan Allah. Karena di balik tabir. Sebagaimana surat Al-An'am yang Allah sendiri menyatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Ya. Jelas. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata. Tetapi Dia Allah Subhanahu wa taala akan mencapai segala yang bisa dilihat. Wa huwal latiful khabir, dan Dialah Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Di lain ayat dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah." Jadi wajah-wajah berseri pada hari kiamat ketika kepada Tuhan yang mereka melihat atau kepada Allah Subhanahu wa taala mereka memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun menyatakan bahwasanya nanti manusia ini akan melihat Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Ya. Jadi kalau ada yang menyatakan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung, zatnya Allah Subhanahu wa taala tanpa dibalik tabir, tanpa perantaraan dan lain sebagainya, suara, nah itu bisa dinyatakan bohong ya, karena bertentangan dengan syariat. Nabi SAW pun menegaskan bahwasanya kita ini tidak akan mampu melihat Allah, tidak akan mampu sebelum kita meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, "Lantarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan sanggup melihat Tuhan kalian sebelum kalian meninggal atau wafat. Jadi dengan hadis ini sangat jelas menyatakan kemampuan fisik manusia, kemampuan fisik zahiriah kita ini tidak akan sanggup mencapai daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kudrat zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena keterbatasan kemampuan fisik kita ini. Ya. Dan yang mampu ulama-ulama berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala pun itu kita ketahui ada beberapa orang. Sebagaimana Abu Hanifah rahmatullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah dan lain sebagainya, semua menyatakan mereka berbicara dengan Allah, ada melihat nur, kadang berbicara dengan Allah di balik tabir semua. Jadi tidak ada satupun yang menyatakan mereka langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala.
untuk menunjukkan kebenaran karena berkesesuaian dengan nas hadis maupun Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.